Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Nas'alullaha al-fawza bil jannah wan najata minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang insyaallah calon-calon penghuni surga, amin. Pimpinan, pengurus semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tanggal 3 bulan Sya'ban, atau bahasa Jawanya Saban apa ya Bu? Ruwah gitu ya. Ruwah, puasa, Syawal, Apit, Haji gitu ya. Surah, habis surah apa? Sofar, Sapar ya. Mulut dan seterusnya ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, menurut kalender Muhammadiyah Sya'ban itu 29 hari. Jadi kalau kita sekarang tanggal 3, kurang lebih 26 hari lagi kita akan memasuki bulan yang sama-sama kita tunggu-tunggu, bulan agung, yaitu Sayyidus Syuhur, Syahrul Ramadan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Bapak Ibu, orang-orang soleh zaman dahulu itu begitu rindunya, begitu senangnya kalau dipertemukan oleh Allah untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena itu mereka membuat sebuah doa yang sangat indah. Allahumma qad adzallana syahrul Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna fihil jidda wal istihada wal quwwata wan nasyata wa'idna fihi minal fitan. Sudah pada hafal apa belum ini? Panjang apa pendek ini doanya? Ibu-ibu senangnya yang panjang atau yang pendek? Doa itu ya. Ini orang-orang soleh luar biasa itu ya. Allahumma qad adzallana syahrul Ramadan, ya Allah sungguh telah menaungi kami bulan Ramadan. Jadi 1 tahun itu ibaratnya kepanasan terus atau kehujanan terus, datang bulan Ramadan maka bagaikan payung. Allahumma qad adzallana syahrul Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu, ya Allah tentu dengan kehadiran bulan Ramadan kami ingin menemuinya, karena itu selamatkanlah kami ya Allah sehingga bisa menjumpai bulan Ramadan dan Ramadan pun menyambut kami. Warzuqna fihil jidda, ya Allah berilah kami kemampuan. Banyak orang kuat, orang sehat, orang kaya nggak mampu ya, orang nyata sehat tapi nggak bisa puasa karena nggak punya kemampuan. Maka mohon kepada Allah warzuqna fil jidda wal istihada, sungguh-sungguh. Nah, orang yang enggak sungguh-sungguh dalam beribadah bulan Ramadan ini jangan-jangan ikut doanya malaikat Jibril. Ada 3 doa malaikat Jibril yang sangat terkenal dan hadisnya sahih. Raghiba anfu rajulin, celaka ini orang, celakanya celaka. Bahasa Tegal hari celakane celaka kayak compong Pak. Kalau bahasa sini apa Pak? Sama enggak? Ya itu. Jadi celakanya celaka ini, orang mendapati bulan Ramadan, Ramadannya udah pergi,
dia nggak dapat ampunan Allah. Ini kan sangat rugi itu ya. Maka harus sungguh-sungguh. Nyuwun sewu Bapak Ibu, biasanya kita satu hari kalau baca Quran itu berapa juz? Hah? Halo? Bapak-bapak diam saja ini. Jadi anjurannya itu satu hari diusahakan 1 juz ya. Coba kita lihat animasi ini untuk motivasi bahwa anjuran dari Rasulullah itu kita disuruh banyak membaca Al-Quran. Nah, nanti Bapak Ibu bisa diperhatikan, cuma ini suaranya bisa enggak ini? Fadilah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang tidak patut ditinggalkan oleh seorang muslim. Bahkan dianjurkan membacanya setiap hari dan setiap saat. Mungkin Anda ada waktu pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun di malam hari, atau sebelum dan sesudah sholat fardu, atau di sela-sela kesibukan. Sempatkanlah dan usahakan dalam 1 hari 1 juz. Insya Allah dalam 1 bulan Anda dapat menghatamkannya. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atur waktu dalam 1 hari 1 juz sebaik mungkin agar Anda dapat menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Nabi SAW pernah bersabda kepada Ibnu Amr radhiyallahu anhu, "Khatamkanlah Al-Quran dalam setiap bulan." Keutamaan membaca Al-Quran diantaranya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Ini. Jadi Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh itu dia bisa dilihat baca Qur'annya itu 1 hari 1 juz. Jadi nyuwun sewu kalau bapak-bapak, ibu-ibu 1 hari enggak baca 1 juz, cuman juz yang lain, itu berarti nyuwun sewu itu belum sungguh-sungguh. Kan tuh mohon sama Allah, warzuqna fihil jidda wal ijtihada. Ya Allah, berilah kami kesungguhan. Insya Allah kalau bulan Ramadan insya Allah sungguh-sungguh ya. Iya. Cuman kadang-kadang Ramadan pragat, maca Qur'annya melo pragat. Ini kan yang payah itu ya. Wal quwata, kuat itu power, Bapak Ibu. Power itu nanti akan menjadikan anak-anak itu ikut. Anak-anak sekarang itu kan tergantung bapak ibunya. Misalnya kita suruh anak, nah baca Quran, nah kitanya nggak baca Quran, anak itu bisa ngomong, lo bapak aja nggak baca Quran, gitu ya. Nah sholat jamaah, tuh bapak nonton televisi, akhirnya jamaahnya di depan televisi, gitu kan. Ya ini anak kita sekarang kan begitu. Maka warzuqna fil jidda wal istihad wal quwat power. Kemudian wan nasyat. Nasat itu semangat, nasat itu istiqomah. Kan itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, bulan Sya'ban itu dari bahasa Arab berasal dari tasa'abal qabail. Tasa'abal qabail. Tasa'abal qabail itu ini saya ambil dalam kitab Al-Masyhur Asmaul Ayyam Wasyuhur. Jadi nama-nama hari dan bulan yang terkenal. Sya'ban itu dari kata tasa'abal qabail. Artinya qabilah-qabilah itu bercerai-berai karena diserang oleh musuh. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita bercerai-berai tidak mau bersatu, ya musuh bisa mudah mengalahkan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrum minkum hatta talqarabakum. Tidak akan datang suatu masa yang masa berikutnya itu lebih buruk daripada masa-masa yang sudah lewat. Sampai kapan? Hatta talqarabakum, sampai kalian akan bertemu dengan Allah.
Jadi ke depan Bapak Ibu ini ada Ahok-Ahok baru. Ya. Jadi ini Ahok kemarin itu Ahok kecil. Nanti kesananya ada Ahok-Ahok yang baru sampai muncullah Dajjal. Maka tidak ada yang harus kita kuatkan kecuali persatuan untuk melawan yang mungkar, untuk melawan yang batil. Ini harus bersatu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa ahrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa saqal batil innal batila kana zahuqa. Cuman yang namanya kebatilan akan hancur itu tidak bim salah bim. Perlu kesabaran Bapak Ibu. Para sahabat itu kurang bersatunya kayak apa, tapi tinggal sabar. Sampai ada yang nanya sama Rasul, ya Rasul, ini katanya pertolongan Allah akan datang, tapi ini sudah lama sekali nggak datang-datang pertolongan Allah. Kami sudah dibantai, kami sudah diboikot dan seterusnya. Apa jawab Rasul? Kamu bisa sabar apa tidak? Cuman kongkon sabar kan kadang-kadang sapisan, rong pisan, 1 kali 2 kali mungkin bisa. Nah ini sudah berapa kali sidang? Hah? Berapa kali Pak? Sabar pripen. Nah ini sama. Maka kita butuh sabar. Bapak Ibu, saya ada materi sabar. Nanti mungkin ada yang karena ini agak lama, bisa di copy, sudah masukkan ke panitia kemarin ya lewat email ya. Sabar itu banyak sekali. Saya sudah ngitung sama teman-teman yang tadi S3. Tahu S3? S3 itu singkatan. S-nya semangat, S yang kedua sadina, S yang ketiga sajus. Jadi S3 apa? Semangat, sadina, sajus. Bapak Ibu bisa enggak pada ikut S3 itu ya? Semangat, sadina, sajus. Ini alhamdulillah kami sudah punya jamaah, tapi ini sudah hatam yang ke-5, ini mau yang ke-6 gitu ya. Udah ngitung, ayo ibu-ibu sambil menghatamkan, kalau ada kata sabar tolong dihitung gitu ya. Nah subhanallah, hampir semuanya itu ketika menghitung ya ada yang beda-beda dikit, tetapi setelah dihitung jumlahnya sangat banyak Bapak Ibu. 95 kali Allah menyebut dalam Al-Quran kata sabar. Dari 95 kali itu, 95 kali Allah menyebut, saya ambil misalnya 3 saja. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 45. Jadi sabar itu jangan sendirian, harus ada temannya. Dari 95 ayat itu harus ada temannya. Nah pada ayat 45 ini surat Al-Baqarah, temannya sabar apa? Sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi sabar itu adalah bentuk syarat kalau orang minta tolong sama Allah, tapi harus diikuti dengan sholat. Maka tadi wasta'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah bisobri wassalah, dengan sabar dan sholat. Misalnya sabar saja nggak sholat ya nggak bisa. Sholat saja tapi tugalan baik ya nggak bisa ya. Tugalan, sewotan, ya, jengkelan, ya ini bahaya itu. Nah, maka dua-duanya. Kemudian ayat 10 surat 39 surat Az-Zumar, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar saja yang pahalanya tak terhingga. Jadi malaikat itu ngitung orang yang lagi sabar itu kayak apa ya, komputernya jalan terus itu, tak terhingga. Misalnya kita 1 hari saja sabar, waduh, mungkin seluruh hidupnya kita lebih manfaat yang 1 hari. Abu Hurairah, Bapak Ibu, nama aslinya Abdurrahman bin Syuhar. Ini kurang apa, ahli hadis dia. Bahkan dia ada jaminan dari Rasulullah dia akan masuk surga. Tapi apa yang ia katakan ketika mau meninggal? Beliau mengatakan, ya Allah, seandainya saya diberikan 1 hari saja, saya akan mati. 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 Saya akan mati
dia menangis Bapak Ibu. Ketika mau meninggal Abu Hurairah menangis, kemudian ada sahabat yang tanya, wahai Abdurrahman bin Syuhar, ya Abu Hurairah, kenapa kau menangis sedangkan kau sudah dijanjikan, ada hadis-hadis menunjukkan kau akan masuk surga. Bagaimana saya tidak menangis? Saya akan menempuh perjalanan yang begitu lama, begitu panjang, begitu sulit, tapi bekal saya masih sedikit. Itu Abu Hurairah, bekalnya masih sedikit, yang ribuan hadis bahkan lebih itu hafal. Nah kita yang paling hadisnya hafal 1-2 kayaknya sombong gitu ya. Berarti kan kita nggak punya semangat apa-apa. Maka Bapak Ibu semangat untuk terus mencari ilmu itu harus, karena umur kita sangat pendek. Coba kita hitung, 1 hari di akhirat bandingannya di dunia itu 1000 tahun. 1 hari di akhirat bandingannya di dunia 1000 tahun. Jadi kalau kita umurnya 50 tahun berarti hanya 1 hari ya, 1 jam, bukan 1 hari ya, hanya 1 jam 12 menit. Kalau kita umurnya 62,5 berapa itu ya, itu ya paling 2 jam lebih sedikit, kurang ya, kurang lebih 2 jam. Nah maka 1 jam setengah ya, jadi 1 jam setengah kalau kita umurnya 62, 63. Nah Bapak Ibu, jadi kita itu di dunia sangat pendek. Maka tidak ada kata lain kecuali kita terus untuk tadi, warzuqna fihil jidda wal istihada wal quwwata wan nasat wa inna fihi minal fitan. Nah sabar ini dari 95 ayat, ujungnya pada surat Al-Asr ya, surat Al-Asr ada 4 temannya lagi ya. Sabar itu nomor 4, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Iman, amal soleh, kemudian kita disuruh saling berwasiat yang hak, suruh saling berwasiat tentang kebenaran, jangan diam saja. Ini kan Indonesia lagi dikepung oleh kebatilan, maka kita harus bergerak. Qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sabar itu nomor 4 setelah iman, amal saleh, berwasiat yang hak, dan berwasiat tentang kesabaran. Surat Al-Balad ayat 17 ada lagi temannya, wa tawassaw bil marhamah ya. Setelah kita disuruh saling berwasiat tentang kesabaran adalah berwasiat dengan kasih sayang, berwasiat tentang persatuan, berwasiat tentang bagaimana suami istri terus enggak pernah ada masalah, karena akan membangun generasi yang akan datang. Mitsaqon ghalidho, dalam Al-Quran itu kan Allah nyebut sampai 3 kali mitsaqon ghalidho. Ini sudah ikatan suci, hati-hati. Saya dulu pernah nyampaikan, dalam kitab diserangkan ada nama-nama setan. Ada yang namanya Zalitun. Udah kenal, ada yang namanya Zalitun, itu nama setan Pak, diganti Pak itu ya. Wa amma Zalitun fa huwa sahibul aswaq. Yang namanya Zalitun itu kerjanya itu datang-datang di mall-mall Bapak Ibu, di pasar-pasar, di mart-mart ya. Apalagi yang punya mall, yang punya mart, yang punya itu bukan muslim. Maka nanti subhanallah ketika kita menggeliat ekonomi ada toko-toko yang kita kelola. Maka biar setan Zalitun gak masuk, ini mestinya ada ini panitia di depan ada doa memasuki mall. Ibu-ibu kalau masuk mall, masuk pasar, masuk mart itu doanya apa? Lah nggak pernah doa itu ya. Ya bagaimana setan nggak mau goda wong kita nggak pernah doa itu ya. Ini doanya dalam kitab Hisnul Muslim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pakainya kaki apa Bu kalau ke mall? Kaki kiri, sebab tempatnya setan ya mall ya. Kayak
WC itu juga tempatnya setan, maka kita pakai kaki kiri. Nah ini sunnah yang kadang-kadang sudah mulai nggak dipedulikan. Padahal Rasulullah menekankan man ahya sunnatan min sunnati, siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnahku yang sudah mulai hilang. Ini kan sunnah-sunnah Rasul sudah mulai hilang, sudah nggak ngetren lagi, sudah mulai nggak ada lagi. Qad umitat ba'di, jadi setelah Rasulullah itu sudah mulai hilang sunnah-sunnah. Contoh saja, Bapak Ibu nyuwun sewu, kita itu kalau salam biasanya sama yang kenal tok apa sama yang nggak kenal? Yang kenal aja kadang-kadang nggak salam gitu ya. Ya ini sunnah yang sudah mulai hilang. Apalagi yang nggak dikenal, padahal sesama Muslim. Apalagi sudah beda jamaah, waduh berat. Ini sunnah yang sudah mulai hilang. Maka ini mumpung ingat ada 4M dulu pernah saya sampaikan, yang harus sunnah-sunnah yang sudah mulai hilang. Afsus salam, terakhirnya kan M, sebarkan salam dimanapun berada. Dan kalau salam yang lengkap, jangan assalamualaikum, jangan gitu, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kalau hanya assalamualaikum dapatnya 10 kata Rasulullah. Kalau assalamualaikum warahmatullahi dapatnya berapa? Isruna 20. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapatnya 30. Nah ini kalau SMS ASBRWB oleh pira gue? Oroli apa-apa nih kok nggih. Maka yang lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana umat Islam mau bersatu enggak mau saling doa. Ini doa ini luar biasa. Atau afsus salam. Yang kedua apa? Wa'at imuto'am. Sering beri kasih sayang, beri makanan, beri ilmu. Orang kan kadang-kadang pakainya materi. Kalau nggak mau materi ya udah saya nggak mau ngamalkan ilmu, saya nggak mau ngasih kamu. Ini kan zamannya hubud dunya itu sekarang. Agama digadekan gara-gara hubud dunya. Orang yang bela Ahok itu orang kafir, orang Kristen itu nggak apa-apa. Nah ini orang Islam belanya Ahok, ini kan berarti lebih jahat daripada Ahok. Misalnya ada orang Muhammadiyah yang lebih jahat dari Ahok, itu orang Muhammadiyah ini. Ada enggak orang Muhammadiyah yang bela Ahok? Wah banyak itu ya. Karena apa? Hubudunnya itu ya. Nah ini mudah-mudahan kita berlindung dari yang seperti ini. Maka atimut to'am, sunnah yang mulai hilang. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, wasilul arham. Ayo seringlah silaturahim. Kemudian yang keempat, wasallu billaili wan nasu niyam. Salat malam itu di zaman fitnah, zaman sekarang itu udah jangan ditunda-tunda. Pimpinan-pimpinan itu harus salat malam. Kalau dia ingin membawa jamaahnya kepada jamaah yang diridhoi oleh Allah. Bapak Ibu kalau salat malam biasanya kita bangun jam berapa? Jam 3. Kalau bapak-bapak sama ibu-ibu jam 3, jam 4. Oh jam 4 itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat malam itu kan sampai kakinya bengkak. Berarti kayaknya nggak dari jam 3. Nah, karena satu rakaat kadang-kadang 2 surat, 3 surat, 4 surat. Suratnya bukan kul ya kulhu, bukan Bu. Tapi apa? Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, 2 surat aja sudah mendekati 500. Lah kita bagaimana kakinya bengkak wong sampai suratnya yang pendek-pendek. Maka Bapak Ibu saya sarankan, saya sudah mencoba gitu ya. Kalau yang nggak hafal Quran, boleh kan kita sholat sambil baca Quran. Sudah mulai satu rakaat 50 ayat, latihan tuli. Sudah pernah belum? Halo? 1 rakaat 50 ayat. Berarti kalau 8 rakaat berapa? 400 ayat. 400 itu kurang lebih 3 mendekati 4 juz, Pak. Ya bagaimana sehari sejuz wong miki rakaat 10 ayat itu ya. 50 ayat. Kalau setiap hari seperti ini, subhanallah, 10 hari bisa hatam itu sambil sholat gitu ya. Nah ini, maka monggolah nanti
Bapak Ibu pulang ke rumah tolong beli Quran yang besar, jangan yang kecil-kecil. Ini kan yang kalau sudah sepuh-sepuh penyakitnya sudah ur-ur gitu ya. Matanya lamur, uban sudah mulai bertabur, mangane ya bubur, nggawa banyu ya mawur-mawur, ari watuk yang ngisor dhuwur. Berarti siap dikubur gitu ya. Ini kan sudah mulai. Jadi matanya lamur, ya harusnya baca Qur'annya yang besar gitu ya. Kemudian yang bagus. Kalau beli Quran yang bagus, ini sudah 10 tahun Qur'annya jelek nggak diganti-ganti. Kadang-kadang satu keluarga Qur'annya cuma satu, isinya tekukan tok gitu ya. Tekukan pertama dari bapaknya, tekukan yang kedua dari ibune. Ini punya saya kok hilang tekukannya, ya yang salah. Orang motor aja satu-satu, ya Al-Qur'annya satu-satu. Monggo, kalau keluarganya ada 10, ya di rumah keluarga Qur'annya 10. Dan yang bagus-bagus, bukan berarti bagus karena nggak pernah dibaca, bukan itu ya. Kadang-kadang Qur'annya bagus sekali, ya Pak nggak pernah dibaca, bukan itu ya. Nah ini penting saya sampaikan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini 4M yang harus kita semangati. Karena sabar itu intinya dari sekian banyak ada 3. Yang pertama as-sabru 'alal musibah. Jadi Ramadan itu modalnya sabar. As-saumu nisfus sabr. Puasa itu modalnya sabar. Kalau kita nggak sabar, tadi yang didoakan oleh malaikat Jibril, celaka orang mendapati Ramadan sudah lewat, iya dia nggak dapat ampunan Allah. Naudzubillah. Ini dalam hadis itu langsung diamini oleh Rasulullah. Yang doa malaikat Jibril, yang amini Rasulullah. 2 makhluk Allah pilihan. Malaikat itu kan jumlahnya banyak Bapak Ibu. Malaikat itu wah nggak bisa dihitung saking banyaknya. Setiap hari di Baitul Ma'mur 70.000 malaikat itu tawaf dan nggak kembali lagi. Kalau jamaah haji, jamaah umroh kan kalau habis tawaf balik lagi ya. Nah, karena itu kita kalau bisa punya cita-cita, ya Allah saya kalau umroh nggak pengen balik lagi. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Oh, mesti pengennya balik. Kalau pengen kayak malaikat itu nggak balik lagi. Nah ada malaikat yang hanya kenalnya Nabi Muhammad itu aranetok, namanya saja. Siapa? Yaitu malaikat yang jaga surga. Jadi surga itu sudah ada. Sebelum manusia diciptakan sudah ada. Nah ada malaikat yang tugasnya buka tutup pintu surga. 26 hari lagi pintu surga akan dibuka setiap hari selama bulan Ramadan. Ini hadisnya sahih. Nah ini dalam satu riwayat besok ketika Rasulullah mau ke surga, surganya masih tutup. Malaikatnya takon, man anta. Jadi dia nggak kenal nama Nabi Muhammad. Kalau namanya tak sering dengar karena di aras di langit itu sering. Jadi kita di dunia nggak terkenal nggak apa-apa, mendingan terkenal di langit Pak. Jadi malaikat kok kenal. Kon sing ngarane Pak Alif, iya, oh ini ya ada catatannya di surga, kan enak gitu ya. Daripada di Indonesia di dunia terkenal dengan goyangan nerakanya. Ada deh ya Bu. Sama ulama aja berani itu ya. Pengasahan paling hebat ya. Siapa sih Bu? Itu yang goyang neraka siapa Bu? Bapak-bapak malah apal, bapak ibu-ibu ora apal itu ya. Inul itu kan goyang neraka itu ya. Sama ulama saja berani dia. Nauzubillah gitu ya. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, malaikat tanya, "Man anta?" Kamu itu siapa? Ana Muhammad. Ya saya ini disuruh oleh Allah, kata malaikat, surga ini enggak boleh dibuka sebelum yang namanya Muhammad itu akan mendatangi dulu. Maka Bapak Ibu dibukalah, wah seluas langit dan bumi. Pintunya kayak apa? Wallahu alam. Ya. Ketika pintu surga dibuka, siapa yang akan memasuki pertama? Tentu Bapak Ibu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat yang taat, umat yang ahli ibadah, umat yang ahli sholat, maka seringlah kita mohon sama Allah,
Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahli salat wa ahli siyam wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli khair wa ahli ahlak wa la taj'al auladana min ahli maksiat wa ahli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikan anak kami, keturunan kami, murid-murid kami jadi ahli ilmu, ahli Qur'an, ahli ibadah, ahli salat. Nanti umat-umat yang lain nanti gitu ya. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang pertama as-sabru alal musibah. Sabar ketika ditimpa musibah. Ini derajat paling rendah. Jadi nanti sabar itu kan banyak, saya ringkas ada 3. Ulama meringkasnya dari sekian banyak itu 3 saja lah. Yang pertama as-sabru alal musibah. Orang ketika ditimpa suatu musibah disuruh jangan ngeluh. Ngeluh bahasa kitanya apa? Ajang resula. Jangan putus asa, jangan merasa dendam. Maido, wong maido gue nggak pernah punya sifat sabar. Pegawai maido terus, ya. Jadi wong maido kan orang deleng raine kan ora apik ya. Wong sing ayu be ora apik, apa maning. Ini maka kita kalau maido itu gampang. Nah, orang yang ketika ditimpa musibah itu disuruh sabar. Maka tadi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang kalau sabar itu pahalanya tak terhingga. Maka monggo latihan. Ketika kita sakit apa saja, itu jangan ngeluh. Kira-kira bisa enggak? Malah muji Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberi saya sakit. Pernah enggak seperti itu? Dikasih sakit gigi, alhamdulillah ya Allah, saya sakit gigi sehingga saya enggak pernah mencaci maki orang lagi. Terima kasih ya Allah. Kalau saya enggak sakit gigi, mungkin pegawainya mencaci maki. Sehari enggak mencaci maki, ku gatel gitu ya. Ini terima kasih. Kharaja dalam Sirajul Munir. Kharaja dzunubihi kawaladathi ummi. Tuh. Orang yang sabar ketika dapat musibah, sakit misalnya, maka dia akan keluarlah seluruh dosanya seperti baru dilahirkan dari ibu. Kira-kira bisa enggak Bapak Ibu? Halo? Ayo bisanya orang semangat orang apa kayak nangel itu ya. Maka di sini ayo latihan as-sabru 'alal musibah. Ketika kita ditimpa musibah, kembalikan kepada Allah. Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 1. Sabar ketika ditimpa musibah. Orang alim, Bapak Ibu, ini rahasianya. Ahli ilmu dan sebagainya, itu biasanya kalau mau meninggal itu diuji dulu oleh Allah. Maka kita enggak heran. Kadang-kadang kita ngomong, kayak bisanya sholatnya tak kenteng, puasanya akan tengah, ngajinya akan teng, ngantuk bu apa? Anda sih ngantuk gitu ya? Maaf ini saya ganggu. Gitu. Silakan ngantuk terus gitu ya. Ngajinya tak kenteng, puasanya tak kenteng. Tapi kenapa dia ketika mau meninggal sakit lama sekali? Gak mati-mati gitu ya. Apa? Ini rahasia Allah. Kita sabar enggak? Allah akan menghabiskan penderitaan di dunia. Jadi Bapak Ibu, kita nggak boleh suudzon ketika ada orang ahli ibadah kok ketika mau meninggal sakitnya banyak sekali lama. Ini Allah ini lagi sayang sama hamba ini, akan menghabiskan penderitaan di dunia ini. Nanti di akhirat, di alam kubur, alam barzah, alam pemisah, itu nggak ada kesedihan lagi. Oh, rahasianya. Tapi orang yang kadang-kadang kita lihat ahli maksiat, ya dosa kayong sabunina dilakoni, kesandung tok langsung mati. Perengasannya kayong gampang temen, munine husnul khotimah ndasmu gitu ya. Orang ahli maksiat mati munine dina Jumat, Pak ini bagus Pak, disaksikan. Oh bapak-bapak ibu-ibu, ini jenazahnya bagus kan? Bagus. Kiai ini sing kurang ajar gitu kayak. Lu ahli maksiat, ya ahli koruptor dan sebagainya belum tobat. Ini karena apa? Allah akan menghabiskan kesukaan di dunia. Jadi udah biarkan kata Allah istidraj itu.
Nah ini rahasianya. Jadi janganlah kita menganggap kok jari ustaz, jari kiai, mending ninggalnya kayak menderita sekali. Maka itulah rahasia menjelang wafat. As-sabru alal musibah. Jadi ketika ada orang kena musibah, ini justru Allah lagi sayang sama kita. Yakinlah bahwa Allah tidak akan memberi musibah yang kita enggak mampu. Pasti sesuai dengan kadarnya. Wong kan kadang-kadang hari lagi susah temen nyong kayak gie ya laka wong liya susah. Nah, kadang-kadang gitu, ini salah gitu ya. Karena setane wasin, Bu. Siapa, Bu? Wasin. Wa amma wasin fahuwa sahibul musibah. Wasin ini tugasnya mendatangi orang-orang yang lagi kena musibah. Dia ngomong, wis nyebur kali gue kena gitu ya. Udah, jadi biar kita bunuh diri, itu wasin gitu ya. Yang kedua, as-sabru ala ta'at. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada panggilan sholat, segala aktivitas dihentikan. Itu namanya as-sabru ala ta'at. Lah ini kan enggak, lah tanggung, lah repot, lah macam-macam. Ini namanya enggak sabar. Waduh, derajat ini nomor 2 padahal. Ini kan as-sabru alal musibah derajat yang pertama. Naik lagi kalau dia bisa sabar. Allah akan menunggu ketika ada panggilan taat itu dia mau sabar enggak, artinya dia mau segera. Jadi Bapak Ibu ada 3 amalan yang kalau sudah datang enggak usah ditunda-tunda, cepat. 1 ketika sudah waktu sholat, ayo. Yang kedua ketika ada jenazah, cepat orang usah nunggu kok keluarga sini Amerika Allah nganti kesuwen itu ya, cepat. Nah yang ketiga Bapak Ibu, kalau punya anak perempuan sudah cukup umur, jangan ditunda-tunda. Pas pada senengnya sudah, nggak usah ngenteni ngenteni lulus, ngenteni kerja, alah itu nggak boleh itu. Sebab anak sekarang itu kalau sudah seneng bahaya. Gue malah bahasanya soleh, ngerti soleh? Wetenge mendosol tembe waleh. Ini kan banyak gitu ya anak-anak sekarang itu seperti itu. Alhamdulillah ya. Maka 3 perbuatan yang harus cepat-cepat. Nah, ketika kita sudah mampu punya uang, segera laksanakan ibadah haji. Lah kesuwen kan duitnya akeh ONH plus. Lah kayak gie ya umroh saja nggak apa-apa karena sudah umur mestinya lanjut itu. Jadi banyak sekarang nyun sewu ada orang kayaknya sayang sama anaknya. Sampai umurnya habis dia nggak melaksanakan ibadah haji, anaknya sudah diberi rumah semua, diberi tanah semua, dirinya nggak haji. Ini zalim namanya. Nauzubillah. Ini namanya bukan as-sabru alat taat. Nah yang ketiga ini yang paling berat, tingkatan yang paling tinggi, yaitu as-sabru anil maksiat. Nah ini as-sabru anil maksiat. Segala sesuatu yang haram dan dilarang Allah hendaknya dijauhi. Segala bentuk maksiat itu mesti menyenangkan, tetapi Allah melarangnya. Sehingga orang-orang beriman diharuskan untuk menjaga dan menahan diri dari segala bentuk maksiat. Bapak Ibu, ini zamannya sekarang udah datang. Zaman maksiat. Di rumah ada maksiat, di luar rumah ada maksiat. Bahkan di mana-mana ada maksiat. Maka tidak mengherankan tadi ketika kita suruh baca Al-Quran kurang seneng, tapi hari ndeleng TV berjam-jam seneng. Apa maning bapak-bapak hari anak sepak bola ya. Ibu-ibu biasanya sing seneng apa Bu? Sinetron. Al-Qurannya orang hatam, tapi dunia terbalik hatam gitu ya. Memang dunia sudah terbalik, nanti sinetronnya bana gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini as-sabru anil maksiyat. Ja'al Islam gharib wa sayaudu gharib fatubal ghuraba alladzina yuslihuna ma afsatan nasi ummati. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntung orang yang dianggap asing. Siapa? Yaitu orang yang tetap bersikukuh, tetap sabar ketika maksiat sudah merajalela, ketika kerusakan sudah merajalela. Bapak Ibu, kadang-kadang maksiat bisa lewat mata, kadang-kadang maksiat bisa lewat telinga, kadang-kadang maksiat bisa lewat lisan, kadang-kadang langkah kaki, tangan, malah jari. Dan zaman akhir ke akeh sing gara-gara jari wanjing neraka.
Siapa? Berita-berita hoak disebarkan, itu kan lewat WA, itu kan berarti lewat jari itu kan. Yang mulanya jari itu harus banyak disetekai itu ya, karena banyak maksiat. As-sabru anil maksiat. Orang kalau sudah bisa sabar ketika ditimpa musibah, ketika ada panggilan taat, kemudian ketika banyak maksiat nggak ikut-ikutan, maka derajatnya tadi innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apalagi nanti derajatnya digabung ada 4 ayat. Sabarin syakur. Inna fi dzalika laayati likulli sabarin syakur. Ini ada 4 ayat. Wis sabar tapi tambah syukur. Cuman derajatnya Bapak Ibu, syukur itu dalam Al-Qur'an itu hanya 60 kali sekian. Jadi lebih banyak kata 90 itu sabar. Maka di sini Allah menggunakan kalimat innallaha ma'as-sabirin, bukan innallaha ma'asyakirin. Tetapi hakikatnya sabar dan syukur itu satu kesatuan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Maka tadi ini rumus biar gampang gitu ya. Sebab kadang-kadang ditulis anjuk umah kelalen ya. Apa maning sing ora nulis, tapi alhamdulillah Bapak Ibu tak cerdas-cerdas nggih. Anjuk umah ya paling lalen itu ya. Maka ini biar gampang nih ya. Bekal untuk bulan Ramadan. Bentar lagi kan bulan Ramadan. Saya pakai rumus yang sudah biasa singkat, ilham. Diinget-inget itu ya. I L H A M. Ya. Jadi ingat-ingat ilham gitu ya. I-nya ikhlas. Ikhlas dalam kesabaran. Jadi utamanya sabar. Ketika Allah kasih kita musibah, bisa enggak kita ikhlas? Ketika lagi sibuk ada panggilan ketaatan, bisa enggak kita ikhlas? Ketika ada maksiat merajalela, bisa enggak kita ikhlas untuk tidak mengikutinya? Malah kalau bisa kita peranginya. Jadi untuk memerangi maksiat itu ya fardu ain. Apalagi zaman sekarang ada aliran-aliran penghamba setan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kasihan anak-anak kita, tolong. Itu kalau yang hari Ahad itu hari Minggu biasanya kan anak-anak pakai baju apa? Hitam-hitam. Itu kalau sudah tingkatan tinggi, apa namanya itu sudah menghamba setan, itu haram hukumnya mandi. Iya. Jadi nggak boleh mandi. Kalau mandi batal. Gitu ya. Itu menurut mereka. Jadi ngambatian. Caranya gimana? Dia itu minumnya kalau sudah tingkatan tinggi, minumnya darah. Pertama darah hewan. Jadi ada kadang-kadang ada musik aliran keras, ada kelinci dipegang, kemudian itu hard rock gitu ya, itu sudah mulai itu. Kalau sudah tingkatan tinggi, levelnya dhuwur, hari miki sabar ke anil maksiat lah gitu ya. Nah ini tingkatan tinggi apa? Darah manusia. Caranya gimana? Caranya itu menurut informasi untuk anak-anak jalanan yang tidak dipedulikan oleh orang tuanya, kalau dibunuh kan nggak ada yang ya tanggung jawab lah istilahnya, nggak ada yang membawa ke pengadilan. Dia itu dipegang, pertama dikasih apa, kamu lapar nak, iya, ayo ke mobil. Ketika di mobil langsung dibunuh, kemudian darahnya dimakan rame-rame. Nah inilah penghamba setan yang sekarang sudah menjalar di dunia maksiat di Indonesia. Maka Allah pesan dalam surat An-Nisa, waliyahsal ladzina la tarakum min khalfihim dzurriatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya kita khawatir kalau kita meninggal dalam keadaan punya keturunan yang lemah. Ini hati-hati, jangan sampai kita ahli tolabul ilmi seperti ini punya anak seperti itu dibiarkan saja. Alhamdulillah itu ya. Jadi ikhlas. Yang kedua L, lakukan ibadah, diusahakan sesuai Rasulullah. Saya sering nyampaikan adab-adab. Tadi sudah sampaikan adab baca Quran. Coba Bapak Ibu setiap bangun tidur sampai tidur lagi, kalau nggak persis seperti Rasulullah, udahlah pelan-pelan. Misalnya bangun tidur, ibu-ibu, bapak-bapak kalau bangun tidur zikir yang dibaca setelah doa bangun tidur apa?
kita disuruh takbir, Pak. Takbir 10 kali. Kemudian tahmid 10 kali. Ya, kemudian tasbih 10 kali. Kemudian istighfar 10 kali. Kemudian tahlil 10 kali. Nyuwun sewu Bapak Ibu kalau bangun tidur baca itu enggak? Alah ora kaur, Pak. Sing penting tangi turu, bapak-bapak sih seneng rokok ya kemutane ndi rokoke gitu ya. Nah ini, tapi alhamdulillah bapak-bapak sekarang sudah nggak ngerokok ya. Iya, sekarang nggak tahu nanti pulangnya gitu ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini sunnah yang sudah mulai hilang juga. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pakai kendaraan. Gimana doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mau nyari alamat enggak ketemu-temu. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udulla au azilla au uzalla au adlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ada jalan naik, bacanya apa? Takbir, Allahu Akbar. Ada jalan turun, bacanya apa? Subhanallah. Ada pohon berbuah, bacanya apa? Enggak baca. Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madidatina. Ya Allah, berilah keberkahan ini buah dan berilah keberkahan lingkungan kami. Walaupun buahnya orang punya orang, loh tiga wong ngedongak nang gua apa? Jangan gitu. Ketika kita berdoa kepada buah itu dan buah itu dimakan oleh sesama muslim, kita dapat pahala, Pak. Monggo, maka sering-seringlah mendoakan buah gitu ya. Nah ini aja buah dewek sing dongak kena gitu ya. Nah ini dan masih ini lakukan ibadah sesuai Rasul. Ini baru tahap-tahap kecil, belum yang lain. Nah, kemudian hartanya diinfakkan, disodakohkan, walaupun hidup kita pas-pasan. Apalagi di zaman sekarang itu, zaman hubud dunya, zaman materi yang jadi luar biasa, ukurannya kan gitu ya. Orang kalau ketemu kadang-kadang ketika reuni yang ditanya biasanya masalah harta ya. Kon mobilnya wis pira gitu ya. Saya di rumah banyak mobil-mobilan gitu ya. Jadi harta, maka ketika dia mau ketemu malu, lah saya nggak punya harta. Ketika ditanya harta, waduh gimana ini ya. Nah ini, maka monggo walaupun kita pas-pasan kita disuruh banyak bersedekah. Kemudian yang ketiga apa ya, jam 6.50 sabar sedikit ya Bapak Ibu ya. Materi ini sabar ya kudune ngajine nganti jam 12 itu ya. Supaya kowe Pak. Nah, Anya ini tadi yang awal-awal saya sampaikan. Tolong saya Bapak Ibu, karena ini sudah menjadi pedoman wajib. Al-Qur'an dibaca setiap hari. Al-Quran dibaca setiap hari. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu besok akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembacanya. Loh, kita jarang baca Quran, baru diceritakan surat Al-Maidah tembe ya ayat 51 apa ya munine. Yang orang baca Quran ya orang ngerti gitu ya. Maka monggo tadi kalau bisa yang saya tawarkan programnya S3. Apa Bu S3? Semangat, Sadina, Sajus gitu ya. Ini luar biasa. Mungkin nanti apalagi banyak kan ada surat-surat khusus, di antaranya surat Al-Baqarah sama Ali Imran. Besok akan datang pada hari kiamat ketika di padang mahsyar akan berupa sayap burung yang akan menaungi pembacanya. Surat Al-Mulk tamna'u bi'adzabil qabri. Intinya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu semua adalah ada manfaatnya. Jadi jangan kita hanya satu surat saja, sing diwaca mung Al-Waqiah terus liyane ora tau diwaca, Yasin terus tapi Al-Kahfi ora tau diwaca, jangan gitu ya. Semuanya ini 114 surat yang terbagi dalam 4 hal. Yang pertama sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang-panjang dari Al-Baqarah sampai At-Taubah.
yang kedua yang disebut al-mi'in, yaitu surat-surat yang ayatnya di atas 100, contohnya Al-Kahfi. Kemudian yang ketiga al-mathani, yaitu surat-surat yang di bawah 100 tapi sebelum surat Qaf, surat yang ke-50. Nah, dari surat Qaf sampai surat An-Nas itu namanya al-mufassal. Inilah ciri khas Al-Qur'an. Yang terakhir, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apa? Nah ini maksiat dijauhi. Inilah bekal untuk kita menjelang bulan Ramadan. Allahumma qad adzallana syahrul Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna fihi al-jidda wal istihada wal quwwata wan nasyat wa idna fihi minal fitan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabilina laha wa atimmaha alaina. Ini zikir akhir zaman yang kalau nggak salah dulu sudah difotokopi nggih Pak? Ya udah ya, cuman fotokopi tok ora diwaca ya kelalen itu ya. Nah Bapak Ibu itu saja ya pertemuan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barang 5-10 menit kalau ada pertanyaan nggih monggo. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dipersilakan, barangkali ada jamaah yang mau tanya. Oh Ibu sudah Ibu dulu satu itu. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya nama Endang dari Selamaran. Kalau boleh mau tanya Pak Ustadz, tadi Bapak Ustadz menerangkan sabar itu dalam Al-Quran sampai 95 disebutkan. Saya ingin menanyakan kalau sholat, aku ingin menanyakan tentang sholat itu perintah 5 waktu sehari semalam itu dalam Al-Quran ada surat apa saja dan hadisnya apa. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan semoga saya dapat paham surat apa saja yang memerintahkan sholat 5 waktu sehari semalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak ada? Oh tidak ada. Oh, Pak Ustaz. Oh ada satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyitir ayat tadi, wal yakhsal ladzi la taraqu min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dzurriyyatan di'afa. Dan Allah, engkau takut kepada Allah ketika meninggalkan dzurriyyatan di'afa, anak-anak yang lemah. Problema saat ini kan ketika IT begitu tajam, teknologi begitu tajam sehingga di dalam keluarga HP saja satu-satu Pak, itu menjadikan kadang-kadang melemahkan anak-anak kita. Kon ngaji angel dan lain sebagainya. Lebih giat apa Muslim di Indonesia itu menghadapi IT yang begitu tajam naiknya di dalam keluarga ini Pak. Cukup dengan itu. Baik Bapak Ibu, mungkin sabar sebentar kalau ada yang mau tanya. Yang pertama, pertanyaan Ibu tentang ayat tentang sabar yang tadi saya sebut 95. Kecil-kecil ya. Ya, tapi intinya saya bacakan dalam surat Al-Baqarah. Bapak Ibu, itu ada 8 ayat. Ini nanti yang butuh silakan bisa di copy ya. Ayat yang tadi saya baru baca ayat 45 tentang sholat. Kemudian yang serupa dengan itu ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as sabirin. Tentang sholat ini Bapak Ibu, itu banyak ayat yang menyebutkan, tidak menyebut ini zuhur, ini asar, ini maghrib, ini isya, ini subuh. Yang hanya yang menunjukkan tentang waktu khusus adalah sholat subuh, sholat fajar ya.
Kana mashuda, karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj yang dulu pernah kita bahas kalau ingat, itu yang paling utama adalah sholat. Ketika Allah perintah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat, awalnya bukan 5 waktu. Berapa? 50 waktu. Ini masyhur, dalilnya jelas. Tetapi ketika bertemu dengan, dalam tafsir Ibnu Katsir itu di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Jadi nanti ada urutannya, langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Musa ada Nabi Harun, ada Nabi Adam dan seterusnya, ada Nabi Isa. Dan Nabi Isa sampai sekarang belum meninggal, Bapak Ibu. Ini kuasa Allah, ini qadarullah, ini takdir Allah. Dan Nabi Isa besok akan turun ke bumi ketika Dajjal sudah datang. Dajjal gue mbae Ahok. Ahok maning ya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, ketika tadi Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Hei Muhammad, umatmu gak bakalan kuat. Nah, ini hadisnya sahih. Nanti silakan dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir, ada ya. Versinya banyak-banyak. Itu di tafsir Ibnu Katsir saja. Ini menurut Abu Hurairah, ini menurut sahabat-sahabat yang lain. Tapi intinya yang saya sebutkan. Nah, ketika ketemu dengan Nabi Musa, sudahlah, jangan 50 waktu. Saya tahu umat kamu itu kecil-kecil. Ini tahu rupanya Nabi Musa itu sayang sama kita. Zamannya Nabi Musa kan umatnya hebat-hebat, Pak. Wong Nabi Musa ketika misa orang mau berantem saja mati. Itu kan, itu kuatnya kayak apa? Mungkin kalau Nabi Musa sekarang masih hidup jadi petinju, musuhnya mati kabeh kan Pak gitu ya. Ini kan Nabi Musa udah minta sampailah 5 waktu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, salat yang menunjukkan tadi adanya dalam hadis. Nah, hadis ini Bapak Ibu, ini untuk pengetahuan saja. Saya punya program namanya ensiklopedia hadis. Ini tadi jumlah ini ya. Kalau kita pengen mengambil hadis-hadis kan jumlahnya jutaan, ribuan, banyak berapa nggak hafal itu ya. Kalau kita mau hadis tentang sholat, maka kita klik sholat. Maka keluarlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan sebagainya. Nah, ini saya program itu ensiklopedia hadis kitab 9 imam. Cuman ini karena loadingnya lama jadi agak waktunya nggak bisa ya. Jadi singkatnya apa yang tadi disebutkan, intinya tentang sholat yang 5 waktu itu yang lengkap ada dalam hadis, bukan dalam Al-Quran. Dan inilah fungsinya hadis menafsiri Al-Quran. Nah, khusus sholat sunnah dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini dibagi 2. Ini untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Yang pertama sholat mutlak, yang kedua sholat muqayyad. Satu apa tadi Pak? Mutlak, duanya apa Bu? Muqayyad. Mutlak itu dengan jumlah rakaat yang tak terbatas. Waktunya kapan? Silakan bebas. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, boleh. Malah ada juga sholat mutlak khusus untuk pengantin baru. Ada ya. Kalau pengantin bosok nggak usah itu ya. Pengantin baru itu ada sahabat waktu itu disuruh untuk sholat dulu sebelum berhubungan. Maka dalam fikih yaitu sholat mutlak sajalah. Sebab nggak ada sholat pengantin baru, nggak ada itu ya. Nah ini, nah sholat muqayyad itu macam-macam. Ada yang disebut tadi sholat malam, sholat duha, sholat istikharah yang kita jarang ngerjakan. Istikharah saja ketika ada lamaran, bukan itu. Mestinya sholat istikharah dikerjakan ketika kita mohon ketetapan.
Dalam kitab Minhajul Muslim, Rasulullah itu kalau mau bepergian itu istikharah dulu. Nah, kita istikharah kita kan kalau ada pilihan ya, mestinya bukan itu ya. Mohon ketetapan, bukan hanya pilihan gitu ya. Nah, khusus sholat muqayyad itu dibagi dua tadi intinya, yaitu rawatib dan ghairu rawatib. Yang ghairu rawatib yang tadi saya sebutkan. Rawatib dibagi dua lagi. Yang pertama disebut muakkad, yang kedua ghairu muakkad. Muakkad apa? Ditekankan. Yang muakkad hadisnya 3, Bapak Ibu silakan milih. Malah kalau bisa 3-3-nya dikerjakan. 10 rakaat, 12 rakaat, 14 rakaat. Bapak Ibu biasanya ngerjakan yang berapa? 10, 12, 14 yang jarang ya, gitu ya. Nah, maka sekali-kali cobalah kerjakan, karena ini sunnah, kerjakan yang 14 rakaat. Silakan dibuka di kitab Sahih Fiqhus Sunnah ya. Yang pertama sebelum subuh 2. Yang kedua sebelum zuhur 4. Yang ketiga setelah zuhur 4. Berarti udah 10 kan? 2, 4, 4. Yang selanjutnya setelah maghrib 2. Berarti 12. Selanjutnya setelah isya 2. Berarti 14. Kalau yang 12 kan berarti setelah zuhurnya 2. Sebelumnya 4, setelahnya 2 ya. Ditarjih itu hanya menyebutkan kerjakanlah sebelum zuhur 2 atau 4 rakaat dan setelah zuhur 2 atau 4 rakaat. Tapi kalau lihat hadisnya itu silakan kalau zuhur itu pilihlah 1, 2, 2. Sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2. Yang kedua 4, 2. Sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2. Yang ketiga 4, 4. Sebelum zuhur 4, setelah zuhur 4. Ternyata saya cari yang 2, 4 itu enggak ketemu. Jadi maksudnya qobliyahnya 2, setelahnya 4. Nah itu. Maka pilihannya adalah 3 Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita mengerjakan yang 4? Kaifiyahnya diterangkan, kalau sholat siang kita anjurannya masna, 2 salam, 2 salam. Tapi kalau sholat malam, tarjinya menyebut silakan mau pilih 2-2, mau pilih 4-4, atau mau pilih langsung. Pernah nggak kita sholat langsung 9 rakaat? Pernah nggak? Dijamin kelalen itu ya. Nah itu. Nah, dari salat ini kesimpulannya, tolong saya Bapak Ibu jangan melihat hanya satu hadis. Contohnya tentang sholat tarawih, ini nyinggung tarawih. Oh, Rasulullah kan sholat jamaahnya hanya 3 hari, berarti saya nggak mau jamaah, di rumah saja. Ternyata ada hadis lain Bapak Ibu. Hadisnya bunyinya begini, mangkoma ma'a imamihi, siapa yang sholat tarawih bersama imam. Ini dalam kitab Sahih Al-Jami. Siapa yang sholat tarawih bersama imam, berarti kan jamaah, hatta yansorifa, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka akan ditulis seperti sholat semalam suntuk. Sampean tahu beli bar isya sholat nganti subuh, tahu beli sholat ngesol ilata ya gitu ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu itu tentang sholat. Jadi ini perlu bahasan khusus Bu tentang sholat. Jadi sementara ini belum puas jawaban saya, sementara itu dulu. Nah, termasuk ayat-ayatnya dan hadisnya. Waliyahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Di'afa itu artinya generasi-generasi ahli maksiat. Utamanya gitu. Di'afa berarti generasi-generasi ahli maksiat. Yang tadi saya singgung hanya sebagian saja. Maka kita jangan sampai Bapak Ibu punya anak-anak yang ahli maksiat. Maka ahli maksiat ini artinya dia kelihatannya ekonominya hebat. Jangan dikira orang yang kaya itu bukan diafa. Ekonominya hebat, tapi dia ahli maksiat, itu juga diafa. Selama ini kan kita dengar yang namanya kaum lemah itu berarti ekonominya miskin, gitu kan? Ya, pendidikannya miskin, bukan itu. Diafa itu menyeluruh Bapak Ibu. Ahli maksiat. Maka kita harus bagaimana membentengi maksiat ini. Sekarang itu kan kaumnya duafa semua aslinya itu ya. Ya, karena
jadi pejabat ya korupsi. Itu diafa karena imannya lemah. Jadi utama nikmat yang paling tinggi agar generasi kita tidak lemah adalah iman khususnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita tadi doanya baru satu. Yang kedua apa? Malaikat Jibril berdoa, celaka orang yang mendapati orang tua atau salah satu dari orang tua itu tapi dia menjadikan masuk neraka alias dia tidak masuk surga. Mestinya orang tua itu yang mengantarkan ke surga, orang yang taat. Nah bagaimana mau taat wong ahli maksiat? Kalau di daerah saya Bapak Ibu, Pantura itu mesti macet. Saya itu kan rumahnya dekat Brexit itu ya, Brebes exit itu mesti macet. Ternyata apa? Orang pada pengen mudik. Apa yang dilakukan? Mudiknya itu kemana? Ternyata bukan ke orang tuanya, tapi ke pacarnya Bapak Ibu gitu ya. Nah ini kan maksiat, ahli maksiat. Ini mesti yang didatangi pacarnya aja. Malah Ramadan pada pulang, tapi apa yang terjadi? Bukan dia nggak puasa. Sepanjang jalan itu orang makan minum itu kalau 10 menjelang hari Lebaran itu kayak nggak puasa. Ini apalagi tahun ini. Fitnah tahun kemarin apa yang terjadi? Ada orang jangan jualan malah didukung, dikasih hadiah oleh presiden, mana kan kita dengarkan ya. Naudzubillah. Malah anak tulisannya bahaya lagi nih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau kemarin hari Nyepi kan mesti ada hormati orang yang nyepi. Ya kita hormatlah, toleransi. Ada hari Natal, hormatilah orang yang sedang mengerjakan Natal. Sing jaga apa? Ya silakanlah yang jaga gitu ya. Ya, kita hormati. Lah ini lucu. Tahun kemarin ada spanduk di bulan Ramadan, hormatilah orang yang tidak puasa. Ki sing gawe spandukan kentir ki ndek ya. Apa kentir bahasa Inggris itu ya. Lah ini fitnah Bapak Ibu. Mulane wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Hati-hati terhadap zaman fitnah, zaman maksiat. Bukan hanya orang zalim saja yang kena dampaknya, kita itu kena. Kita jangan sombong, wah saya sudah ahli ilmu, ahli ngaji, ahli sholat. Tidak jaminan anaknya anak yang enggak lemah. Maka sekali lagi zikir-zikir ini penting. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hendaknya wahai orang yang beriman berzikirlah di waktu pagi dan sore. Maka kiat utamanya ketika kita bagaimana agar bisa mendidik anak, ada buku sebenarnya bagus ya, bagaimana cara mendidik anak yang baik. Maka tadi ilham itu diserahkan sama anak juga, termasuk adab-adab. Loh Bapak Ibu nyuwun sewu, bagaimana anak mau makan pakai tangan kanan, wong kita nggak pernah ngajari. Pada zaman ini sedikit maaf, cerita zaman sahabat Umar, ada anak protes sama pengadilan. Bagaimana saya suruh taat sama orang tua Pak? Zaman sahabat Umar kan langsung yang nggak taat langsung disidang. Setelah didakwa macam-macam, kamu ini anak durhaka, akhirnya anak itu jawab, ya Amirul Mukminin, hak-hak saya tidak dipenuhi oleh orang tua. Apa? Haknya anak kan banyak, saya ambil 3 saja. Ayyuh sinasmuhu wa yu'allimul kitab wa yuzawwijahu in adroka. Dan ini 3-3-nya pada cerita tadi. Ya Amirul Mukminin, saya itu kecewa dengan orang tua saya. Saya nggak mau taat sama orang tua. Kenapa? Hak saya nggak dipenuhi. Yang pertama hak saya kan harusnya saya diberi nama yang baik. Ini orang tua nggak beres ini. Kenapa? Nama saya jelek. Nama kamu siapa? Nama kalau bahasa sininya Pak, tembelek, ju'lan gitu ya, kotoran. Ini maka jangan dianggap remeh itu memberi nama. Itu kontribusi terhadap anak. Atau yang kedua apa? Wa yu'allimul kitab. Hak saya itu diajari Al-Quran. Lah orang tua saya ya Amirul Mukminin 1 huruf saja nggak ngajari saya. Bapak Ibu bagaimana kita mau punya anak yang kuat-kuat, wong kita nggak pernah ngajari Al-Quran. Maka tadi orang yang punya anaknya hafal Al-Quran, Allah akan kasih hadiah nanti di akhirat, diberi mahkota ya, luar biasa ini. Nah yang ketiga, saya kecewa dengan orang tua saya. Itu kata siapa tadi?
tembelak gitu ya. Saya kecewa dengan orang tua saya. Masa saya dinikahkan dengan wanita yang tidak saya cinta? Wis ora ayu, melarat. Wah, wis oke lah sing ngolilah. Saya pengennya yang itu. Nah, inilah mungkin anak-anak kita tidak seperti yang kita harapkan karena kita tidak sesuai sunnah. Maka kembalilah kepada sunnah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadz zulumati lan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa adhilla syirka wal musyrikin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din khususan fi Indonesia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.